Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafila Ratu Bilqis. Pada video pertama pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip geografi. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan prinsip geografi. Secara garis besar, prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi, seperti bentangan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada prinsip penyebaran atau distribusi. Yang kedua, prinsip sebab akibat atau interrelasi. Yang ketiga, prinsip penggambaran atau deskripsi. Dan yang terakhir ada prinsip korologi atau prinsip gabungan. Selanjutnya yaitu, saya akan membahas prinsip penyebaran atau distribusi. Prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ialah persebaran total penduduk transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang totalnya lebih banyak dibandingkan yang lain sesuai dengan luar wilayah. Maka dari itu, prinsip persebaran merupakan prinsip kunci dari studi geografi selanjutnya. Di sini ada contoh dari prinsip penyebaran. Yang pertama, ada persebaran flora dan fauna. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, bentang alam. Yang keempat, ada persebaran hasil sumber daya alam dan lain sebagainya. Lalu, ada prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antara fenomena dan fakta geografi dapat diungkapkan dengan memperlihatkan persebaran gejala dan fakta tersebut. Hubungan tersebut bisa berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Bisa dikatakan, dalam prinsip interrelasi gejala yang satu berkaitan dengan gejala yang lainnya. Contoh dari prinsip interrelasi ialah letak garis lintang dapat memengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor, kepadatan penduduk memengaruhi pembangunan di segala bidang, dan sebagainya. Selanjutnya pada prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulis-tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata dan peta, melainkan bisa berupa grafik, diagram, dan tabel. Sebagai contoh, peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lain sebagainya. Terakhir, ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, hingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Sebagai contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan, karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Terus yang kedua, curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembapan. Kesimpulannya yaitu, prinsip geografi adalah alat yang sangat berguna untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menjadi warga negara yang lebih baik, mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sekian materi tentang prinsip geografi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.